Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sinta Amaliawati, NRP 184010161. Saya dari program studi manajemen. Saya akan membuat video tentang mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Saya di sini akan menjawab soal nomor 3. Poin pertama, evaluasi kinerja sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam evaluasi kinerja, itu akan dilihat bagaimana kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi kinerja ini berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelepasan, serta berguna banget agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya, poin kedua. Melalui sebuah evaluasi, perusahaan menjadi tahu bagaimana kapasitas seorang pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaannya, di mana dari sana bisa terlihat sejauh mana kemampuan seseorang melakukan pekerjaannya untuk mencapai visi dan misi perusahaannya. Poin ketiga, pada dasarnya MSDM akan berhadapan dengan berbagai permasalahan pada tingkat manusia ataupun pegawai. Evaluasi kinerja menjadi salah satu model MSDM yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi serta situasi yang selalu berkembang, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif seperti pembinaan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa MSDM kurang baik. Maka akan memberikan efek jerak terhadap pegawai atau pekerja yang tidak disiplin ataupun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya, maka MSDM akan melakukan koreksi terhadap pekerja atau karyawannya. Soal nomor 4, tahapan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang ke-1, tahap perencanaan. Pada tahap ini merupakan saat di mana penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kemampuan atau kompetisi apa yang diharapkan oleh perusahaan kepada setiap karyawannya. Selain itu, harus dipertimbangkan lagi hal-hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaiannya menjadi ideal dan karyawannya pun akan bekerja dengan baik. Yang kedua, ada tahap penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data lain harus disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, dan lain-lain untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian sebuah kerja. Poin ketiga, ada pelaksanaan atau performing. Pada tahap ini, perlu komunikasi yang baik antara atasan dan bawahannya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pemberian arahan atau teguran sangat penting agar tujuan yang telah dibuat dalam perencanaan bisa tercapai dengan maksimal atau sesuai dengan keinginan. Yang keempat, ada tahap penilaian dan review. Tahap penilaian dilakukan dengan membandingkan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang diterapkan. Perbandingan inilah yang akan digunakan dalam mengidentifikasikan kinerja karyawan apakah sudah selesai dengan target yang diinginkan atau belum sesuai dengan target yang diinginkan. Yang terakhir ini ada pembuatan hasil laporan. Laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini sebaiknya diberikan kepada setiap karyawannya yang bekerja di suatu perusahaan sebagai bahan rujukan karyawan. Sampaikan juga rencana perusahaan. Segitu saja penjelasan soal nomor 3 dan soal nomor 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Sinta Amaliawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.